Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk semester 2 ini, materi IPA-nya kita mulai dari materi limbah. Bagaimana materinya? Silakan simak dan pahami baik-baik ya. Oke, sekarang kita mulai dari definisi limbah. Nah, definisi limbah secara umum itu adalah bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan bentuk fisiknya, limbah itu dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah limbah padat. Nah, limbah padat ini berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah domestik pada umumnya itu berbentuk limbah padat rumah tangga. Nah, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian, serta dari tempat-tempat umum. Jenis-jenis limbah padat, misalnya di sini ada kertas, ada kayu, kain, karet, atau kulit tiruan, plastik, metal, gelas atau kaca, organik, bakteri, kulit telur, dan lain-lainnya. Dan yang untuk berikutnya adalah limbah cair. Nah, limbah cair ini adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Contohnya, yang pertama, limbah cair domestik. Nah, limbah cair domestik ini berasal dari rumah tangga, perkantoran, pasar, atau restoran. Yang kedua, limbah cair industri. Limbah cair industri ini adalah limbah cair buangan industri, pengolahan makanan, tekstil, pewarnaan. Yang ketiga, rembesan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Yang keempat, air hujan. Nah, limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Nah, untuk berikutnya ada limbah gas. Nah, limbah gas ini adalah semua materi yang berbentuk gas atau materi partikulat yang terbawa gas yang apabila berada di udara dapat bersifat sebagai polutan. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya untuk limbah gas nih, nanti bisa kalian pelajari ya. Di sini ada tabel jenis-jenis dari limbah gas. Nah, jenis limbah berdasarkan senyawa atau komposisinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada limbah organik. Nah, apa sih itu limbah organik? Limbah organik itu merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon atau C. Nah, limbah organik dapat meliputi limbah dari makhluk hidup, misalnya kotoran hewan dan manusia, sisa-sisa makanan, dan sisa-sisa tumbuhan mati. Nah, bisa juga contohnya itu adalah kertas, plastik, dan karet. Nah, limbah organik dapat mengalami pelapukan atau dekomposisi dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau atau sering disebut kompos. Yang kedua, ada limbah anorganik. Limbah anorganik ini adalah limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam, misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas, dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga. Contoh lainnya misalnya kaca dan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini misalnya mengandung unsur nitrogen dan fosfor.
Untuk yang berikutnya di sini adalah limbah berdasarkan sumber atau asal limbah. Nah, yang pertama di sini ada limbah non-domestik. Apa sih itu limbah non-domestik? Limbah non-domestik ini yaitu limbah yang berasal dari pabrik, industri pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi, serta sumber-sumber lainnya. Limbah pertanian biasanya terdiri atas pestisida, bahan pupuk, dan lainnya. Nah, yang kedua ada limbah domestik. Nah, limbah domestik ini adalah semua limbah yang berasal dari kamar mandi, dapur, tempat cuci pakaian, dan lain sebagainya, yang secara kuantitatif terdiri atas zat organik baik padat maupun cair, bahan berbahaya dan beracun atau B3, nah garam terlarut dan lemak. Baiklah, demikianlah tadi ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat menyimaknya dan memahaminya dengan baik ya. Dan terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya.